Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam sistem keamanan atau evaluasi keamanan sistem. Pada materi pertemuan ini kita akan mencoba untuk melakukan evaluasi terhadap sistem. Evaluasi keamanan sistem informasi. Meski sebuah sistem informasi sudah dirancang memiliki suatu perangkat pengamanan, dalam operasi masalah keamanan harus selalu dimonitor. Jadi hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain ditemukannya lubang keamanan security hole yang baru. Jadi perangkat lunak dan perangkat keras biasanya sangat kompleks sehingga tidak mungkin untuk diuji 100%. Terkadang ada keamanan yang ditimbulkan oleh kecerobohan implementasi. Jadi kita harus benar-benar tahu untuk setiap kali kita membuat sistem atau dalam sebuah sistem informasi, kita harus berusaha untuk selalu mengamankan. Bahkan kemarin pun juga Facebook pernah mengadakan sayembara, siapa yang pernah atau yang bisa membobol dari situs Facebook, itu dia akan mendapatkan imbalan yang sangat besar. Kemudian bagaimana evaluasi keamanan sistem? Ini disebabkan oleh kesalahan konfigurasi. Terkadang karena lalai atau lupa, konfigurasi sebuah sistem kurang benar sehingga menimbulkan lubang keamanan. Misalnya, mode permission atau kepemilikan dari berkas yang menyimpan password di etc password di sistem Unix secara tidak sengaja diubah sehingga dapat diubah atau ditulis oleh orang-orang yang tidak berhak. Sama halnya ketika Anda diberikan kepercayaan untuk menjaga server, maka otomatis di situ akan ada permission atau nantinya ada juga SSH, bagaimana pengontrolan jarak jauh, di mana juga SSH tersebut pastinya memiliki konfigurasi yang tidak sembarangan, karena ketika kita hanya mengkonfigurasi secara default, bisa jadi ketika orang yang tahu password kita atau berhasil membobol pada mode pertama, maka otomatis dia akan bisa merubah pada mode selanjutnya, dan itu akan sangat membahayakan sekali. Sehingga kita perlu melakukan evaluasi terhadap konfigurasi-konfigurasi supaya tidak terjadi kesalahan. Kemudian evaluasi keamanan sistem informasi ini juga meliputi penambahan perangkat baru, hardware atau software yang menyebabkan menurunnya tingkat security atau berubahnya metode. Jadi untuk mengoperasikan sistem, operator dan administrator ini harus belajar lagi. Dalam masa belajar ini banyak hal yang masih menjadi masalah. Misalnya server atau software masih menggunakan konfigurasi awal dari vendor dengan password yang sama. Sama halnya dengan misalkan dalam SISFO, sistem informasi, di sini kita juga ada perangkat hardware maupun software. Terutama untuk software adalah OS-nya. Ini yang juga perlu kita lakukan. Konfigurasinya seperti apa? Jadi ketika ada penambahan baru OS itu tidak harus pada server baru, namun bisa kita lakukan pada virtual server, atau biasanya kita menggunakan VMware atau juga VirtualBox. Nah, di sini menyebabkan menurunnya tingkat security ini juga hal yang sering dialami oleh banyak pihak, terutama ketika gonta ganti anggota. Dari dulu misalkan bukan saya pemegang SISWO, kemudian juga setelah pindah tangan, maka otomatis saya juga harus banyak belajar kembali. Karena ketika konfigurasi default itu tadi akan saya biarkan, maka otomatis tidak menutup kemungkinan terjadi kebocoran informasi terkait entah password atau hal lainnya. Namun juga demikian, ketika kita juga mengalami kendala kerusakan terhadap software terutama ataupun hardware yang sudah kita alami juga kemarin dalam mengatasi e-learning, maka otomatis juga kita perlu belajar kembali bagaimana membuat atau mencari perangkat baru dari hardware yang sesuai dengan tipe, sehingga hal itu juga nantinya akan mempermudah
kegiatan kami dalam melakukan evaluasi keamanan untuk kedepannya. Kemudian sumber lubang keamanan. Kalau kita lihat lubang keamanan atau security hole ini dapat terjadi karena beberapa hal. Yang pertama adalah salah desain atau design flaw, kemudian salah implementasi, salah konfigurasi, dan salah penggunaan. Jadi kalau salah desain maka otomatis ya ini sudah dari pihak yang melakukan desain ya, mendesainnya ini seperti apa, desain dari perancangan sistemnya. Kemudian juga salah implementasi, apakah implementasi ini sudah sesuai dengan yang dibutuhkan atau ada hal lain yang bisa memicu lubang keamanan. Kemudian juga salah konfigurasi, ini adalah hal yang paling fatal karena ketika kita salah konfigurasi sedikit saja maka otomatis akan mempengaruhi banyak hal atau banyak pihak sistem yang saling berkaitan. Kemudian salah penggunaan, artinya barangkali kalau kita menggunakan perintah-perintah yang tanpa kita sadari bisa bukannya memperbaiki malah menghapus dari sistem itu sendiri. Jadi hal itu perlu kita perbaiki atau lakukan evaluasi. Kemudian salah desain. Ini kalau kita lihat lubang keamanan yang ditimbulkan oleh salah desain umumnya jarang terjadi, namun akan terjadi apabila ya desainnya ini adalah salah meskipun ia diimplementasikan dengan baik. Jadi kelemahan dari sistem akan tetap ada. Jadi ini hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan evaluasi. Desainnya harus benar-benar siap. Jadi kalau terjadi salah desain maka otomatis akan sangat sulit untuk diperbaiki. Kemudian lubang keamanan lagi adalah kita contohkan algoritma dari enkripsi ROT13 atau Caesar Cipher di mana karakter digeser 13 huruf atau 3 huruf. Meskipun diimplementasikan dengan programming yang sangat teliti, siapapun yang mengetahui algoritmanya dapat memecahkan enkripsi tersebut. Jadi mau tidak mau memang sesuatu hal yang canggih itu juga nantinya dilawan juga oleh hal yang canggih pula atau orang yang canggih pula. Misalkan kita memberikan algoritma enkripsinya yang cukup bagus, namun ternyata algoritma kita itu memiliki atau bisa dikenali atau mungkin mudah dikenali oleh orang lain yang sama-sama memang mempelajari untuk melakukan pembobolan dari sistem tersebut, maka otomatis ini akan mudah dikenali. Dan ini juga seberapapun telitinya programming ya, jika orang yang sudah mengetahui algoritma ini maka otomatis nantinya juga dia bisa membobol dari sistem tersebut. Jadi kita bisa membayangkan ya bagaimana Facebook, bagaimana juga sistem-sistem besar lainnya, apalagi kalau Anda mengikuti sistemnya pay per click ya, kita melakukan klik iklan untuk dibayar. Di situ kita akan benar-benar terasa seperti apa ketatnya keamanan, dimana saat kita mau input password saja atau PIN kita wajib menggunakan keyboard yang sudah disediakan di sistem. Selain itu juga device IP kita ini sudah langsung terdeteksi di sistem. Jadi ketika satu jaringan, misalkan saya punya WiFi, kemudian jaringan saya, kemudian adik saya, tetangga saya ini ikut jaringan saya dan saya ajak juga untuk menjadi referral atau bawaan saya dalam melakukan program tersebut, maka otomatis itu akan terdeteksi semua. Dia akan terdeteksi bahwa IP itu adalah IP yang sama atau ada di kelas yang sama pada daerah tertentu, sehingga kita bukan hanya nanti tidak bisa mendaftar tapi langsung keblok. Jadi itu adalah salah satu hal yang cukup unik dan memang cukup ketat juga nantinya dalam hal melakukan pembuatan sistem untuk melakukan evaluasi. Kemudian juga kalau kita lihat sini, ini ada juga contoh lupa atau tidak tahu memfilter karakter-karakter yang aneh-aneh yang dimasukkan sebagai input dari sebuah program.
misalnya input dari HTML script, sehingga sang program dapat mengakses berkas atau informasi yang semestinya tidak boleh diakses. Biasanya juga ada hal yang memang kalau kita kurang teliti juga dalam melakukan coding, itu ada sistem yang ketika kita berikan tanda petik maka otomatis dia tidak akan tersimpan di database. Padahal kalau kita lihat sistem itu sudah sempurna, hanya saja tanda petik tersebut ketika kita inputkan maka otomatis dia tidak dikenali, maka dan sistem itu pun akhirnya tidak jalan. Ya, kemudian juga filter karakter ini juga sama juga. Jadi ketika kita membuat suatu sistem, misalkan di Stikom sendiri memiliki kolom komentar, dan komentar tersebut tidak memperbolehkan adanya kata-kata jorok, kata-kata yang menghina, kata-kata kekerasan. Maka otomatis ketika kita menuliskannya, otomatis dia akan hilang atau kita ganti dengan misalkan karakternya XXX atau juga tanda kali gitu ya. Nah, itu sama juga mungkin di game yang mungkin sudah sering juga kalian mainkan ya. Ada Mobile Legends, Free Fire, ada PUBG dan lain sebagainya. Beberapa sistem yang sudah memang besar ya, istilahnya game besar atau sistem itu memang sudah terkenal. Dia memanfaatkan filter-filter karakter teks ya. Jadi ketika diinputkan maka otomatis dia tidak muncul, hanya muncul tulisan-tulisan X atau lain sebagainya gitu ya. Kemudian juga kita lanjut lagi, ada salah konfigurasi. Sebagai contoh, berkas yang semestinya tidak dapat diubah oleh pemakai secara tidak sengaja menjadi writable, misalkan PHP My Admin. Jadi kalau Anda membuat atau membeli sebuah hosting atau Anda penyedia hosting, misalkan Anda sekelas rumah web, Anda menjual cPanel-nya ke masing-masing user, dan ketika ada user yang memang sudah diberikan PHP My Admin, ada salah satu settingan yang ternyata itu dia di writable atau dia bisa menulis secara keseluruhan, bahkan menggantinya secara total, maka otomatis hal itu juga bisa terjadi suatu yang sangat fatal gitu ya. Kemudian salah penggunaan. Kesalahan penggunaan program yang dijalankan dengan menggunakan account root super user dapat berakibat fatal. Misalkan kita membuatkan akun yang menuju server karena dia fungsinya membantu kita. Karena kita kasihkan akun root, ternyata akun root itu disalahgunakan. Dia hapus akun kita sendiri, akun yang punya server, atau bahkan juga dia bisa mengacak-ngacak apa yang ada di dalam server. Hal itu juga sangat berakibat fatal nantinya bagi sistem yang sudah berjalan. Nah, kemudian juga kalau kita lihat, ini ada administrator yang baru teledor dalam menjalankan perintah rmrf di sistem Unix yang menghapus berkas atau direktori beserta subdirektori di dalamnya. Jadi kalau fungsi rm ini biasanya menghapus satu karakter file, karena ini ada adminnya baru, misalkan saya siswa baru, kemudian ada hal yang kurang atau saya mungkin teledor dalam menjalankan perintah, ada salah satu perintah yang saya ketikkan rm-rf, misalkan ada foldernya e-learning prep ya, maka otomatis semua folder beserta isinya yang ada di dalam e-learning akan terhapus. Bisa berakibat sangat fatal, maka otomatis akan mati sistem e-learning dan tidak bisa kita akses kembali itu. Kemudian juga kita lanjut lagi, ini ada pengujian keamanan sistem. Jadi karena banyak hal yang harus dimonitor, administrator dari sistem informasi membutuhkan automated tool. Jadi perangkat pembantu otomatis yang dapat membantu menguji atau mengevaluasi keamanan sistem yang dikelola. Ya, jadi banyak administrator ini membutuhkan banyak tool. Salah satunya juga Wireshark kemarin yang sudah saya sejak dulu saya lihat dan saya uji coba. Kemudian salah satu tool ya dalam menjalankan tugas pengujian. Jadi untuk menguji sistem-sistem tersebut ini lebih mencondong ke
server ya, bukan server ya, jaringan ya, lebih mencondong ke jaringan. Jadi dalam menjalankan tugas pengujian, karena memang cloud ini hubungannya dengan jaringan komputasi awan gitu ya. Bukan, maksudnya dari keamanan, bukan hanya keamanan sistem komputernya, namun keamanan semua jaringan. Jadi para ethical hacker akan dibantu oleh beberapa pentest tool. Jadi tool tersebut akan digunakan untuk melakukan sejumlah pengujian untuk mengetahui apakah sistem yang dirancang memiliki sistem keamanan yang baik atau tidak. Ya. Kalau kita lihat di sini ada Kali Linux, Nmap atau Network Mapper, Metasploit, Wireshark, John the Ripper. Kita coba ulas satu-satu. Di sini ada Kali Linux. Ya, jadi mungkin ada yang sudah install. Ya, tapi memang Kali Linux nantinya juga berbeda dengan Ubuntu atau Linux lainnya, karena memang dia difokuskan ya untuk security. Jadi proyek open source yang dikelola oleh OpenShift pada security. Jadi beberapa fitur utama yang ada di Kali Linux adalah aksesibilitas, full disk encryption berjalan di Android, enkripsi disk pada Raspberry Pi 2, dan masih banyak lagi. Jadi meskipun tool ini dapat berjalan di hardware, namun para ethical hacker lebih sering menggunakan mesin virtual pada OS X atau Windows. Jadi kenapa Kali Linux ini lebih banyak digunakan pada virtual? Karena memang kalau kita langsung menginstal pada PC kita, ya kalau tidak kita gunakan menjadi dual boot, maka otomatis juga menyulitkan kita. Karena memang beberapa pluginnya ini tidak bisa berjalan. Misalkan kayak bagaimana kalau kita install Office 2016. Nah, ini akan sulit sekali kalau kita lakukan di Kali Linux, karena dia memang bukan disupport penuh pada hal tersebut. Beda lagi kalau kita menggunakan mungkin Linux Mint dan lainnya, ini juga mungkin lebih mudah ya. Kemudian yang kedua, ini ada yang namanya NMAP atau Network Mapper. Jadi Nmap atau Network Mapper ini adalah salah satu alat pengujian yang populer di kalangan hacker. Jadi administrator jaringan menggunakan Nmap untuk mengidentifikasi perangkat apa yang berjalan pada sistem mereka, menemukan host yang tersedia, menemukan port terbuka, serta mendeteksi risiko keamanan yang ada. Jadi Nmap juga digunakan untuk memantau single host dan jaringan luas yang mencakup ratusan ribu perangkat. Jadi ketika kita punya perangkat, kemudian juga misal server, kemudian itu tersambung keseluruhan ke berbagai macam user dari masing-masing mahasiswa, maka otomatis ketika kita membuka Nmap ya atau Network Mapper, maka otomatis bisa kita identifikasi ada port yang terbuka enggak, ada celah terbuka enggak, atau bahkan ketika terhubung dengan jaringan lainnya bisa enggak kita masuk ke jaringan tersebut. Hal itu juga sangat berisiko. Kalau tidak kita lakukan monitoring, ini pastinya kita tidak akan sukses atau mungkin akan banyak gangguan ketika kita melakukan evaluasi keamanan sistem. Kemudian sebagai salah satu contoh ini ya yang sudah saya uji cobakan juga di beberapa server ya, terutama di server jaringan. Nah, ini nanti juga akan terlihat berapa hasil scan, kemudian ada berapa port yang terbuka, dan pastinya port apa saja yang nantinya bisa dibuka atau bisa digunakan. Jadi untuk bermain ke sini memang harus ada server, ada jaringan, dan memang bisa terhubung ke berbanyak device gitu ya. Dan kita lanjut lagi. Di sini ada juga Metasploit, ya ini framework canggih dan populer untuk penetrasi testing. Jadi ini cukup terkenal ya Metasploit ini. Alat ini memungkinkan pen tester untuk bisa menulis, menguji, dan mengeksekusi kode exploit. Jadi Metasploit framework juga berisi seperangkat fitur yang dapat Anda gunakan untuk menguji kerentanan keamanan, menghitung jaringan, mengeksekusi serangan, dan menghindari deteksi. Dan pastinya juga hal ini sangat bermanfaat ketika Anda menjadi seorang admin. Bisa juga Anda memanfaatkan Metasploit untuk melakukan uji coba terhadap sistem yang sudah ada di tempat Anda.
Kemudian juga pada selanjutnya ada Wirshark. Wirshark ini cukup lama sekali, sejak saya SMP mungkin ya, sejak saya SMP ini Wirshark sudah ada ya. Wirshark ini alat untuk menganalisa protokol jaringan. Dengan Wirshark Anda dapat memperoleh detail informasi mengenai protokol jaringan, informasi paket dan lain-lain. Jadi alat ini digunakan untuk Windows, Linux, OS, Solaris, Free. Tapi saya dulu sering makainya itu pakai Windows ya, di Wirshark ini. Ini Anda bisa lakukan juga nanti uji cobanya. Dan juga kita lanjut lagi. Ada juga John the Ripper. Ya, ini merupakan pemecah kata sandi yang bersifat open source. Jadi dia ini sebuah tools yang bersifat open source, bekerja menggunakan daftar kata yang mungkin digunakan sebagai kata sandi dan mengubah karakter yang digunakan seperti huruf A menjadi at. Jadi melihat saat ini masih banyak orang menggunakan kata sandi pendek dengan kompleksitas yang rendah. John the Ripper sering berhasil memecahkan enkripsi sistem. Jadi biasanya kalau kita membuat kata sandi ya, yang cukup berbahaya, misalkan passwordnya ketika Anda masuk e-learning, ini misalkan saya kasih password LEARN atau learn. Nah, LEARN kalau saya tulis learn itu kan mudah dikenali. Namun kalau saya menulis menggunakan LEN ya, A-nya itu ganti RN, R-nya mungkin bisa ganti 4 ya atau lainnya, maka otomatis ini akan sangat sulit juga. Namun ketika kita menggunakan John the Ripper ya, seperti pengubahan karakter ini tadi, ini saya rasa juga cukup mempermudah, apalagi kata sandi kita tidak banyak. Makanya kata sandi yang normal itu minimal 8. Jadi kata sandi yang normal minimal 8 karakter. Nah, masing-masing karakter tersebut harus terbagi menjadi beberapa variabel. Ada huruf besar, huruf kecil, ada teks dan macam-macam. Syukur-syukur bisa Anda membuat 18 karakter atau 16 karakter. Itu sangat sulit dipecahkan kalau sudah lebih dari 8. Nah, kemudian probing service. Jadi service di internet ini umumnya dilakukan dengan menggunakan protokol TCP atau UDP. Setiap service dijalankan dengan menggunakan port yang berbeda. Misalnya ada HTTP, TCP port 80. Kalau FTP, TCP port 21. Jadi misalkan Anda masuk SSH untuk mengontrol server di luar sana dan banyak lain halnya, barangkali Anda menemukan port yang bagus, yang terbuka, yang bisa diakses. Nah, ini juga sangat berpengaruh juga, gitu ya. Nah, kemudian juga kita lanjut lagi probing service-nya. Pemilihan service apa saja yang tergantung kepada kebutuhan dan tingkat keamanan yang diinginkan. Jadi seringkali sistem yang dibeli atau dirakit menjalankan beberapa service utama sebagai default. Ya, kadang beberapa service harus dimatikan karena ada kemungkinan dapat dieksploitasi oleh cracker, gitu ya. Ya kayak halnya kalau kita mau nge-crack Windows, kan pastinya kayak Windows Defender itu harus dimatikan. Kalau tidak, kita tidak bisa menggunakan service-nya atau dari menggunakan crack-nya. Jadi ketika server kita benar-benar aman, Windows Defender aman, kemudian juga antivirusnya aman, maka otomatis minim kemungkinan data kita bisa dieksploitasi oleh cracker atau orang yang berniat jahat terhadap sistem. Nah, untuk yang terakhir, ini ada tugas ini ya. Ini kemarin saya juga belum sempat menjelaskan, analisalah 5 active recon tool, kemudian uji coba dan terapkan. Ini ada Nmap, Nessus, OpenVAS, Nikto, Metasploit. Kemarin juga ada yang tanya, Pak ini harus buat video apa tidak? Saya kemarin cuma menyarankan bagaimana kalau ini dijadikan suatu resume. Namun resume ini pastinya tidak resume pendek, pastinya resume yang menjelaskan keseluruhan dari bagaimana Nmap itu bekerja, bagaimana Nessus itu bekerja dan bisa dijalankan. Atau syukur-syukur Anda bisa menggunakan video, tapi saya tidak menyarankan video karena saya juga mengingat terkait dengan paket data masing-masing. Ya, seperti itu. Terima kasih untuk waktunya. Saya tutup perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.